Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para kiai, wabil khusus ainal kiram Bapak Ustadz Syarif, orang tua kami Bapak Ustadz Eko, hadirin jamaah Masjid Nurul Huda. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang namanya nempel dengan nama Allah, manusia yang namanya pagi, siang, petang kita sebut. Kalau kita punya pacar, belum tentu pacar kita panggil tiap hari. Kalau kita punya istri yang cantik, belum tentu istri kita yang cantik kita panggil. Kalau kita punya suami, belum tentu kita panggil. Malah kalau kita melihat suami kita kadang-kadang darah tinggi kita naik. Tapi ini ada manusia yang mulia, yang kalau kita sebut hati kita adem. Siapa beliau? Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kemuliaan bulan Ramadan, di antara orang-orang yang berpuasa, keutamaannya adalah barang siapa yang berdoa ketika dia sedang berpuasa, la turaddu, maka doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, banyak-banyakin berdoa. Saat kadang-kadang kita sudah berdoa kepada Allah, siang, petang, malam kita berdoa kepada Allah. Cuman kadang-kadang kok doanya nggak tampak sama sekali. Kita minta rizki supaya jadi orang kaya, malah miskin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, ya Allah, malah penyakitan. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh, anaknya salah. Kita kadang-kadang kebalik tuh. Dalam berdoa, kok begini doa kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Mana buktinya Allah mengabulkan doa kita? Kita kadang-kadang kayak gitu. Kenapa lu nggak doa? Nah, doa yang kemarin aja belum dikabulin, sekarang doa lagi. Kita kadang-kadang bosan dengan berdoa. Nabi Allah Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah 40 tahun. Doanya baru dikabulin. Kita kadang-kadang doa baru 3 hari nggak dikabulin, udahan doa kita. Nabi Musa 40 tahun dia berdoa kepada Allah, doanya baru dikabulkan. Kita kadang-kadang baru berapa hari, seminggu, doa nggak dikabulin, udahan doa kita. Oleh karena itu, apakah doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, itu di bab tentang ad-doa, sesungguhnya doa manusia itu pada hakikatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ada orang-orang yang doanya itu langsung dikabulkan di dunia. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Ya Allah berikanlah kami kesehatan, ya Allah. Allah kabulkan pada hari itu juga. Ya Allah, saya ngeliat itu tetangga beli mobil Pajero, panas di jero. Saya pengen mobil kayak gitu, ya Allah. Orang-orang pada beli mobil Avanza, saya influencer. Malah meriang saya, ya Allah. Ya Allah, kabulin doa saya, ya Allah. Ada orang ketika minta kepada Allah langsung dikabulin tuh. Itu salah satu doa yang sering diceritakan begitu tuh, doanya Ustaz Yusuf Mansur. Itu beliau katanya kalau pengen sesuatu dipegang sama beliau berdoa kepada Allah, dikabulin. Dia pernah minta pesawat terbang, mintanya macam-macam pesawat terbang. Ya, itu didoain sama beliau, Allah kabulkan punya pesawat terbang pribadi. Kita kadang-kadang boro-boro. Apakah kemudian doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang-orang yang memang doanya itu cespleng.
minta di dunia, Allah kasihkan di dunia. Tapi kadang-kadang ada juga wa imma fil akhirah. Ada orang yang doanya itu di akhirat baru dikabulkan. Di dunia juga kadang-kadang lama tuh. Ada kadang minta kepada Allah, waktu bujangan minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang sukses. Baru dikabulkan nanti ketika dia punya anak, punya istri. Di anak punya istri belum dikabulkan, ketika dia punya cucu baru dikabulin. Ketika nanti anak cucunya belum ada, dia meninggal dunia, baru ke kita. Bisa jadi yang hari ini bapak ibu sukses, punya rumah, ya, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat-lipat, kadang-kadang istrinya 4, bapak yang ngomong, ya. Apa ada dia punya, barangkali itu salah satu doa orang tua kita dulu itu. Bisa jadi orang tua kita yang dulu minta baru jatuhnya kepada kita. Kita yang sekarang tinggal nikmatin doang dari doa orang tua kita. Beliau yang tahajud, beliau yang puasa sunnah, beliau yang banyak amalnya, doanya belum dikabulkan oleh Allah, dan jatuhnya kepada kita, dan kita yang menikmati. Bisa jadi itu doa dari orang tua kita. Doa yang berikutnya wa imma fil akhirah, kadang-kadang doa itu nanti di akhirat baru Allah kabulkan. Ketika nanti kita sudah berada di alam akhirat, tiba-tiba kebaikan itu datang kepada kita. Kata Allah, inilah doa yang waktu di dunia kamu minta kepada aku, baru aku kabulkan. Apa sebabnya? Kalau kita dikabulkan di dunia, jangan-jangan kita nggak kuat sama yang doa kita. Ya Allah, jadikan saya orang kaya, nanti nasibnya kayak Sa'labah. Ya Allah, jadikan kami jadi orang kaya, jangan-jangan nasib kita ntar kayak si Korun. Lupa diri kepada Allah. Ya, kan kita kadang-kadang doa begitu. Bisa jadi doa kita itu ditunda oleh Allah, karena Allah masih rindu sama doa kita. Kata malaikat, ya Allah, ini dikabulin nggak doanya? Dia udah lama doanya nih, jangan jadi kabulin. Apa sebabnya? Aku masih rindu terhadap nyanyian tangisan doanya dia. Aku karena khawatir kalau engkau kabulkan doanya, wahai malaikat, dia akan berhenti dari doanya. Kan kita kadang-kadang begitu ya Pak ya, minta jabatan, minta rizki, setelah jabatan dan rizkinya dikabulin, doanya mesti lanjut ya. Ya Allah, besok saya mau tes P3K, ya Allah, kabulin doa saya ya Allah. Nangis doanya, malam-malam tahajud, puasa Senin Kamis. Giliran tesnya lulus, doanya berhenti nggak? Berhenti. Padahal kata Allah, aku sedang rindu-rindunya sama doanya dia. Bisa jadi, oleh karena itu kita tetap husnuzon sama Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Dan ketika minta kepada Allah, mintanya yang banyak. Ya Allah, Engkau yang maha. Ya Allah, Engkau yang mugni, Engkau yang ghani, ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah, berikan kami rizki yang banyak, yang halal, ya Allah, untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Jangan doa begini, ya Allah, saya minta rizki, ya Allah, dikit aja. Jangan ngomong gitu. Ya Allah, dikit. Ya Allah, kabulin doa saya, ya Allah. Saya minta rizki kepadamu, ya Allah. Kalau Engkau mau kabulin, kabulin. Kalau enggak juga saya nggak marah, ya Allah. Nah, jangan begitu doa itu. Harus optimis, yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah. Beda kalau kita minta sama bini. Neng minta, neng. Enggak, dikit aja. Ya udah dah, buka sendiri, tutup sendiri. Gitu ya. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Oleh karena itu, ada nggak sebabnya Ustaz? Doa yang memang tidak dikabulkan. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba beliau ditanya oleh sekelompok orang yang ada di pasar. Dia mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, aku ini sudah berdoa kepada Allah siang, malam, pagi, petang. Kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Apa yang menyebabkan doaku tidak dikabulkan? Apa kata Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham? Ada beberapa hal yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan. Doamu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, engkau percaya adanya Allah, engkau mengenal adanya Allah, tetapi engkau tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Kalau ditanya, Tom, lu apa agamanya? Islam. Apa kitabnya? Al-Quran. Kiblatnya Ka'bah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Sholat enggak? Enggak. Ditanya siapa Tuhannya? Allah. Apa kitabnya? Al-Quran.
Tapi ketika ditanya haknya kepada Allah, laksanakan enggak? Enggak. Nah, ini bagaimana doanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang percaya adanya Allah tetapi dia tidak memenuhi hak-haknya Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, engkau yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita, tetapi engkau tidak mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ngambil sunnah Rasulullah nggak usah banyak-banyak, nggak usah serem-serem. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, habis azan, kemudian kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu juga bagian-bagian sunnah. Sholat taraweh mumpung bagi adanya bulan Ramadan, yuk sholat taraweh ini alhamdulillah jamaahnya masih banyak ini. Saya khawatir nanti 10 Ramadan, akhir bulan Ramadan, jamaahnya mengalami kemajuan. Jamaahnya pada maju, ya, yang lain udah pada kabur semuanya. Insya Allah tinggal Pak Eko sama Ustadz Sarif doang. Beliau yang bilal, beliau yang komat, beliau yang sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga tarawih kita, walaupun ini adalah sunnah, tetapi adalah merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang mengakibatkan doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah engkau diberikan rizki oleh Allah, tetapi engkau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Padahal Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa engkau pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan aku la azidannakum, akan aku tambah. Wa la in kafartum, jika seadanya kalian kafir, ingkar kepada Allah, inna azabi lasyadid. Innanya itu harfu taukid, ditaukidkan kepada oleh Allah. Inna azabi lasyadid, ada lam lagi tuh. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat berat, kata Allah. Makanya hati-hati. Oleh karena itu, jadilah kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, karena ini waktu, yang kelima adalah kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, kalian sudah komitmen, janji bahwa setan itu adalah musuh kita, tapi kita kadang-kadang berteman sama setan. Kadang-kadang makan pun maunya di sambal setan. Kita mempromosikan namanya, jadi seolah-olah setan itu jadi teman kita. Ya, setan jadi musuh kita, tapi kemudian dalam perbuatannya, sifat kita, kelakuan kita kayak setan. Sehingga kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, maka doanya la tuqbal, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan di antaranya adalah da'watul maqbulah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka di antaranya adalah orang-orang yang sedang berpuasa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Orang yang sedang berpuasa, satunya lagi itu adalah orang yang terzolimin. Hati-hati nih, sama orang yang kita sakitin, ada orang yang terzolimin, doain. Insya Allah doanya itu makbul. Walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau doanya dia kita sakitin, dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya doanya itu makbul. Hati-hati, makanya bapak-bapak banyak sekalian, banyakin doa, karena kelihatan orang-orang yang terzolimin semua. Makanya doanya makbulah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, karena ini sifatnya kultum. Kultum itu adalah bukan bahasa Arab ya, bukan kul dan tum. Domirnya bukan domir antum gitu ya Bapak ya. Ini kita kadang-kadang suka kepleset. Kultum, kul katanya katakan, tum kamu semuanya. Bukan, kultum itu kepanjangan dari kuliah 7 menit. Kalau saya nanti setengah jam bukan kultum, tapi kutil. Tahu kutil? Kuliah 30 menit. Kepanjangan kalau ke 30 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebih 15 menit dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.